Ya, acara akan saya mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, Camat Wiyung, Bapak Budiono SPD MM. Yang kami hormati, Lurah Balas Klumprik, Ibu Dr. Anda Sri Haryanti Triswandani MM. Yang kami hormati, Kepala Sekolah SMAN 22 Surabaya, Bapak Dr. Muhammad Romli SPD MPD. Yang kami hormati, Kepala Sekolah SDN Balas Klumprik, Ibu Syam Agustin SPD. Yang kami hormati, Koordinator 9 KKN BBM Universitas Airlangga, Ibu Dr. Prihartini Widianti, DRG, MKes, SDIO, CCD. Yang kami hormati, dosen pembimbing lapangan, Ibu Dr. Yulistia Dewi, Skep, NS, MNG, serta yang kami hormati segenap perangkat desa, Ketua RW 2, 3, dan 4, LPMK, Babinsa, Babin Kamtibnas, dan seluruh tamu undangan yang hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara penutupan KKN BBM 64 Universitas Airlangga ini dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Feni Kurniasari, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, dan juga rekan saya Zidan Nur Karim, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini izinkan kami memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama terdapat pembukaan, lalu selanjutnya terdapat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya akan ada sambutan-sambutan. Eh, yang keempat adalah pemaparan program beserta pencapaian dari hasil program tersebut. Kemudian terdapat penyampaian kritik dan saran, lalu akan terdapat sesi foto, dan yang terakhir penutup dan doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Ya, berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan.
Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi sambutan. Langsung saja, saya yang pertama akan ada sambutan dari Mas Noval Gani Ahmani selaku Ketua Kelompok KKN kami. Monggo kepada Mas Noval kami persilahkan. Baik, terima kasih Zidan atas kesempatan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada yang terhormat Camat Piyung, Bapak Budiono, SPD MM. Yang saya hormati Lurah Balas Krumprik, Ibu Dr. Anda Sri Herianti Trisubandani MM. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA N22 Surabaya, Bapak Dr. Muhammad Romli, SPD MPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Balas Krumprik, Ibu Syam Agustin, SPD. Yang saya hormati Koordinator 9 KKN Unair BBM periode ke-64, Ibu Dr. Prihartini Widianti, DRG MKes SPIO CCD. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan kami, Ibu Dr. Yulis Setia Dewi, Eskep NS MNG. Yang saya hormati segenap perangkat desa, Ketua RW 234, LPMK, Babinsa, dan juga Babin Kaptipnas, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa untuk berkumpul walaupun dari rumah masing-masing untuk menghadiri acara penutupan KKN BBM Universitas Airlangga periode 64 dari kelompok 241. Salawat serta salam marilah kita terus haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Noval Gani, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi angkatan 2018. Di sini saya bersama ke-9 teman saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada jajaran kelurahan, Bapak Kepala Sekolah SMA, dan semuanya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, yang jelas telah memberikan kami kemudahan untuk melakukan KKN di Balas Krumprik ini selama 1 bulan yang telah kami lalui. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa kami telah melakukan 1 bulan penuh KKN di Kelurahan Balas Krumprik ini dengan insya Allah dengan lancar, tidak ada suatu hambatan yang berarti. Tentu ini semua karena dukungan Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung kami dari awal administrasi hingga sampai sekarang ini jenengan saged rawuh di acara penutupan kami ini. Bapak Ibu yang saya hormati, apa aja sih yang telah kami lakukan selama sebulan ini? Tentu sebenarnya kami melakukan KKN ini berdasarkan 4 bidang Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada bidang kesehatan, ada bidang pendidikan, bidang perekonomian, dan bidang lingkungan. Nah, bidang lingkungan ini sebenarnya jadi fokus kami. Di kesehatan tuh kami ngelakuin apa aja sih Bapak Ibu sekalian? Kami alhamdulillah sudah melakukan yang namanya pembagian hand sanitizer, terus penyuluhan vaksin, dan juga pembagian masker di 3 RW. Yaitu RW 2, RW 3, dan RW 4. Terus di pendidikan ada apa aja Bapak Ibu sekalian? Kami alhamdulillah sudah melakukan penyuluhan beasiswa. Penyuluhan beasiswa yang alhamdulillah dari pihak sekolah SMA N22 sangat membantu kami dalam memberikan peserta yaitu dari siswanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kepala Sekolah SMA N22 Surabaya. Terus apalagi di bidang pendidikan kami juga bekerjasama dengan SDN Balas Krumprik untuk membuat video pembelajaran untuk anak SD yang insya Allah sudah jadi, tinggal kami share saja ke Bapak Ibu guru di SDN tersebut. Lalu apa sih di bidang perekonomian? Kami juga alhamdulillah sudah menemukan dan memberikan di 2 UMKM, yaitu membuatkan banner. Yang pertama ada mie pangsit Lariso, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ngerti Geraha Adi, itu mungkin depannya sedikit
Sebelah kiri sudah ada Mi Pangsit Ladiso, di situ kami buatkan banner. Ada juga segera Adi lurus sedikit, sebelah kanan itu ada orang jualan jus. Alhamdulillah kami juga bisa buatkan banner untuk mereka. Terus di bidang lingkungan apa? Nah, ini yang menjadi fokus kami Bapak Ibu sekalian, yaitu urban pollution, di mana kami membuatkan pot bekas, pot dari botol bekas yang kemudian kami warnai merah putih, biru kuning, yang kemudian kami berikan ke kantor kelurahan, kami kasihkan tanaman juga, kami gantung-gantung seperti itu. Terus apalagi kami juga memberikan tempat sampah dari ban bekas untuk 2 untuk kelurahan dan juga 2 untuk wisata batas kampung. Itu semua tentu kami lakukan sesuai dengan tema kami yaitu urban pollution, untuk memberikan edukasi bahwa mari kita kurangi polusi dengan menggunakan barang-barang yang biasanya dibuang oleh orang, tapi kita pakai lagi untuk sesuatu yang bisa bermanfaat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sedikit penjelasan dari saya mewakili teman-teman semua tentang apa sih yang sudah kami lakukan selama 1 bulan ini. Nanti tentu akan ada secara lebih detail di masing-masing kegiatan oleh PJ-nya, anggota Bapak Ibu sekalian. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga ngapunten, mohon maaf apabila kami tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian, karena tentu kami terbentur dengan banyak batasan COVID-19, batasan waktu yang hanya 1 bulan, batasan tenaga yang hanya 10 orang, dan lain sebagainya. Dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Naufal atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari dosen pembimbing lapangan kami, Ibu Dr. Yulis Tiadewi, Eskep NS MNG. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Wiyung, Bapak Budiono SPDMM, yang kami hormati Ibu Lurah Balas Klumprik, Ibu Dr. Andasri Herianti Trisuwandani, kemudian yang saya hormati Bapak Kepsek SMA N22, Bapak Dr. Muhammad Romli SPD MPD, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Balas Klumprik, Ibu Syam Agustin SPD, serta anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya memohon izin kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Bu Yanti pada pagi hari ini tidak bisa rawuh karena orang tua beliau sedang berpulang pada pagi hari ini, sehingga beliau berhalangan hadir untuk mengikuti acara kita. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendampingi anak-anak kami selama KKN di Balas Klumprik. Saya rasa ini kegiatannya luar biasa. Kami dari Universitas Airlangga memang tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak ini, tetapi kami memantau dari sosial media anak-anak melalui websitenya, melalui Instagramnya, itu kami melihat kegiatan mereka luar biasa ya. Saya mendampingi mahasiswa KKN ini sudah beberapa kali Bapak Ibu, tapi rupanya kegiatan mahasiswa yang di Balas Klumprik ini luar biasa ya. Anak-anak sekarang menggunakan teknologinya itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik gitu. Mungkin memang background-nya karena dari FST ya beberapa ya, sehingga bisa menggunakan teknologi ini dengan baik sekali. Kemarin saya melaporkan kepada universitas aktivitas mahasiswa ini, dan mahasiswa mendapatkan apresiasi dari LPPM, luar biasa kegiatannya, meskipun ada beberapa kegiatan yang mohon maaf
kegiatan yang offline, tapi bisa diselenggarakan dengan menerapkan prokes yang sangat ketat. Gitu. Jadi kepada Pak Camat, Ibu Lurah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Babinsa, Babin Kaptipmas, kemudian Ketua RT RW, kemudian tokoh masyarakat yang bertemu dengan anak-anak, kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Rupanya ngaten Bapak Ibu sekalian, Universitas Airlangga ini kan ke depan ingin membangun anak-anak yang sosial skill-nya bagus nggih. Artinya mereka ke depan tidak bisa bekerja sendiri. Oh, FST paling bagus, tidak bisa. Oh, FISIP paling bagus, tidak bisa. Mereka ke depan akan bekerja secara interprofesional practice. Artinya mampu bekerja sama dengan siapapun yang terlibat di dalamnya. Nuansa ini kita bangun melalui KKN IPE yang ada di Balas Klumbre ini. Soft skill kebersamaan, soft skill kerjasama, soft skill menghargai, soft skill leadership. Kami sudah bisa melihat dari aktivitas anak-anak selama di Balas Klumbre. Dan tentunya ini tidak lepas dari bimbingan Bapak Ibu semua yang luar biasa. Trigger-trigger yang diberikan kepada anak-anak rupanya membuat mereka bisa mengadaptasi perbedaan karakter, perbedaan latar belakang pendidikan, itu mereka akomodir menjadi karya yang luar biasa kalau menurut saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Camat dan perangkatnya, Bapak Ibu Kepala Desa dan perangkatnya, dan seluruh tokoh masyarakat yang sudah mendampingi anak-anak selama ini. Tentu saja mungkin anak-anak juga tidak lepas dari kesalahan, namanya juga mahasiswa zaman now gitu. Anak-anak milenial ini memang tidak bisa kita kekang gitu ya. Kita trigger saja gitu. Kalau stimulusnya pas, mereka akan menjadi luar biasa. Kalau terlalu banyak kan mereka akan banyakan protesnya dan menjadi mogok. Itu sepertinya karakter milenial anak-anak sekarang ya. Di kampus kami seperti itu. Kalau terlalu strict dengan peraturan itu mereka cenderung kreativitasnya itu buntu. Tetapi kalau di-trigger sedikit saja, diberikan ruang kreativitas yang longgar, karyanya memang kadang-kadang tidak pernah terpikirkan oleh kita gitu. Tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Jadi memang sepertinya saya pun yang sudah tua ini harus beradaptasi dengan karakter milenial yang nggak bisa dikekang-kekang gitu ya, nggak bisa disuruh-suruh, nggak bisa ini, kita trigger saja mereka akan luar biasa. Tetapi tentunya ya itu tadi ya, namanya juga mahasiswa gitu, tentunya dari beda karakter pasti ada beberapa hal yang membuat Bapak Ibu kurang berkenan. Kami atas nama Universitas Airlangga menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus menghaturkan terima kasih anak-anak kami sudah didampingi sedemikian hebatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang sangat saya banggakan dan sangat saya sayangi, mudah-mudahan Allah merahmati kalian semua ya nak, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses di masa depan, menjadi pemilik masa depan, penggantinya kita-kita semua yang sudah mau pensiun ini, ya Bu Yulis juga sudah mau pensiun gitu. Baik, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yulis atas sambutannya. Berhubung Ibu Yanti selaku Koordinator 9 KKN BBM 64 Universitas Airlangga berhalangan hadir, kami lanjutkan sambutan yang akan disampaikan oleh Camat Wiyung, Bapak Budiono SPD MM. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati
Ibu Dr. Yulis Setiadewi selaku dosen pembimbing lapangan. Yang saya hormati Ibu Lurah Balas Klumpre, Bu Yanti. Yang saya hormati Ketua LPMK Kelurahan Balas Klumpre. Yang saya hormati Ketua RW 2, RW 3, dan RW 4 Kelurahan Balas Klumpre. Yang saya hormati Babinsa, Babin Kamtibmas, dan saya hormati pula Kepala Sekolah SMAN 22 Surabaya, Kepala Sekolah SDN Balas Klumpre, perwakilan dari wisata batas kampung, dan juga adik-adik sekalian peserta KKN UNER yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga Mohon maaf, Bapak, mic-nya termute. mohon maaf, ya, saya lanjutkan. Sebelumnya saya ingin sampaikan permohonan maaf dari Pak Camat, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada pagi ini Pak Camat sedang mengikuti mendampingi beliau-beliau tim dari pemerintah Kota Surabaya, juga dari Kodim, dari Polsek, dari Kolamil, dan tokoh masyarakat terkait pemberian paket sembako kepada warga Wiyung yang membutuhkan. Sehingga beliau menugaskan saya selaku Sekcam Wiyung untuk mengikuti kegiatan pada kali ini. Dan mohon izin memperkenalkan nama saya Wartono. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah mendengar ya sambutan dari Ketua KKN ya. Kalau kita lihat sangat luar biasa kegiatannya, itu mulai dari sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan juga dari sektor lingkungan ya. Jadi dari kita lihat yang disentuh dari adik-adik ini menurut kami sangat luar biasa. Seperti memang di saat pandemi ini memang itu sangat dibutuhkan ya untuk semua warga masyarakat ya. Utamanya di sektor ekonomi misalnya kalau kita lihat pada saat pandemi ini omsetnya UMKM kita ini sangat menurun dengan drastis ya, dengan adanya berbagai pembatasan khususnya di pemasarannya itu sangat menurun drastis, sehingga dengan sentuhan-sentuhan bimbingan dari adik-adik ini tadi ya di pemasaran ada dibantu banner dan lain sebagainya, itu tentunya sangat membantu sekali, dan saya yakin tentunya adik-adik juga memberikan masukan arahan ya terkait yang selama ini UMKM kita lebih mengandalkan pemasaran secara offline ya, dengan SDM yang sangat mungkin berbeda-beda ya pada UMKM kita. Masih belum banyak UMKM kita ini yang menguasai pemasaran online secara bagus, sehingga dengan bimbingan dari adik-adik dan lain sebagainya ini tentunya akan sangat membantu ya perkembangan UMKM kita. Mudah-mudahan omsetnya juga akan naik dan untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Itu baru salah satu contoh dari aspek ekonomi, dan tentunya juga yang aspek-aspek lain ya juga sama ya, akan sangat terbantu ya, utamanya dari pendidikan tadi disampaikan sampai ke SDN dan juga di SMA ya, ada SMA N22 dan juga di aspek lingkungan kemarin lebih banyak di wisata batas kampung ya. Terus juga tentunya sangat masyarakat akan sangat berterima kasih sekali atas pelaksanaan kegiatan ini.
Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pribadi dan juga pemerintah ya, saya berharap agar mahasiswa-mahasiswa yang sangat kami banggakan ini, mudah-mudahan nanti setelah lulus juga mau kembali ya membangun daerahnya begitu ya, pada syukur-syukur Surabaya utamanya, sehingga nanti untuk dapat meningkatkan kesejahteraan utamanya warga Kota Surabaya, karena saya meyakini tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Yulis bahwa SDM dari adik-adik yang mengikuti KKN UNER ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa dari IT dan dari berbagai aspek yang lain. Itunya tentunya sangat dibutuhkan untuk pembangunan masyarakat dan juga negara ke depan. Terus juga sekali lagi ya, kami atas nama pemerintah dan juga masyarakat Kelurahan Balas Klumprik dan Kecamatan Wiyung, mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin dalam pelaksanaan KKN ini terdapat beberapa yang kurang berkenan, misalnya sarana prasarana, kenyamanan, yang mungkin kurang sesuai harapan dari adik-adik sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wartono selaku Sekretaris Camat Wiyung atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya terdapat sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Andasri Haryanti Trisuwandani, MM selaku Lurah Balas Klumprik. Kepada Bu Yanti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku sekretaris, kami selaku Kasipkesra dari Kelurahan Balas Klumprik, mohon maaf mewakili Ibu Lurah, karena Bu Lurah juga sama dengan kegiatan bareng-bareng sama Bapak Camat membagi sembako. Saya hormat sebelumnya, saya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan. Saya ucapkan kepada yang saya hormati Ibu Dr. Yulistio Dewi sebagai dosen pembimbing KKN, mahasiswa KKN UNER, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang terkait dengan praktek KKN mahasiswa, dan yang saya hormati mahasiswa KKN UNER Surabaya. Saya selaku wakil dari Ibu Lurah, mohon maaf apabila selama mahasiswa praktek di sini tempat dan sambutan dari kami kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih bagi mahasiswa KKN UNER telah memberikan ilmunya kepada siswa SD dan SMA. Semoga nanti setelah lulus bisa memberikan bermanfaat ilmunya di dalam masyarakat yang di mahasiswa berada. Dan saya menghormati
Saya mohon maaf Bapak Ibu apabila kami kurang berkenan di hati mahasiswa selama praktek di Balas Klumpre. Semoga nanti setelah lulus bisa meluangkan waktu untuk kembali main di Balas Klumpre. Demikian, maaf apabila kata-kata saya kurang lancar, nggih. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Seksi Kesejahteraan Balas Klumpre atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan program kerja dan pencapaian hasil program kerja yang telah kami kerjakan. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan share screen. Silakan Mas Novel. Oh iya, baik. Terima kasih sih. Ini tolong di paling atas sih, paling yang awal. Oh ya. Sudah, silakan Mas Novel. Oh, belum sih. Oh ya. Sebentar. Masih yang di memperindah kantor kelurahan. Sebentar. Iya. Oke. Sudah belum? Bentar. Ini sudah halaman pertama, Dek. Oh iya? Wah. Nggak kelihatan, Bu, di tempat saya. Nah, Coba. Ini kelihatan nggak, Bu? Program kerja. Iya, ini sudah program kerja ini. Oh, sebentar. Halaman 1 ini. Halaman Coba judul. ulangi mana, Zik? Tolong, Zik. Kok nggak kelihatan, Zik? Iya. Sudah kelihatan, Novel, Mas Novel? Enggak, cuma tulisan has started screen Teman-teman sharing. ini gimana nih? Kelihatan apa enggak? Kelihatan, mungkin bisa langsung. Novel ini, galak ini, Mas. Ya, mungkin Mas Zidan ya bisa diwakili baca yang awal-awal. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang program kerja KKN BBM 64 Universitas Airlangga kelompok 241 Balas Klumpre selama 1 bulan ini. Nah, ini ada anggota kelompok 241, terdapat Mas Novel sebagai ketua, Alvia sebagai sekretaris 1, Felix sebagai sekretaris 2, Liza sebagai bendara 1, Feni sebagai bendara 2, saya Zidan sebagai acara, Reza sebagai acara, Vidi sebagai PDD, Dandi sebagai perlengkapan, dan Mas Rozik sebagai humas. Next. Di sini kami terdapat media penyebaran informasi KKN, yaitu di YouTube itu ada channel KKN BBM 64 UNER kelompok 241. Lalu di Instagram terdapat KKN 64 UNER.Balas Klumpre. Terus kami juga mempunyai web, yaitu webnya KKN UNER Balas Klumpre.versel.app. Lalu kami juga mempunyai grup WhatsApp perwakilan warga. Untuk
evaluasi kegiatan secara umum. Di sini indikator keberhasilan yang pertama minimal 75% program kerja terlaksana. Kenapa kok nggak 100%? Karena seperti program mengajar itu sudah terlaksana namun masih belum selesai. Lalu seluruh program kerja berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Seluruh program kerja dapat menambah wawasan bagi seluruh target peserta, dapat bekerja sama dengan minimal 2 pihak selain kelurahan, yaitu ada AUPMO, terus ada AUPMO itu organisasi bidik misi mahasiswa Universitas Airlangga. Lalu sama SMA, pihak SMA Negeri 22 sama pihak SD yang terdapat di Kelurahan Palas Klumprik. Terus itu SDN Palas Klumprik. Sama wisata batas kampung juga. Lalu pelaksanaan KKN BBM kami tidak melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan. Hasil yang dicapai semua program terlaksana. Secara umum seluruh program kerja dapat berjalan dengan lancar. Secara umum seluruh program kerja dapat menambah wawasan bagi seluruh target peserta. Lalu dapat bekerja sama dengan SMA Negeri 22 Surabaya, SDN Palas Klumprik, Wisata Batas Kampung, UMKM, dan juga AUPMO. Lalu pelaksanaan KKN BBM tidak melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan. Faktor pendukungnya yaitu anggota kelompok yang sangat antusias dan juga dukungan pihak kelurahan dan lainnya. Faktor penghambat yaitu COVID-19 dan juga waktu KKN yang relatif terbatas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dandi sesuai dengan programnya. Oke, saya lanjut. Yang pertama program kerja kami itu yaitu pemberdayaan UMKM yang tanggal pelaksanaannya itu dilaksanakan tanggal 2 sampai 3 Agustus. Yang pertama tanggal 2 itu kita mendesain banner dan berdiskusi dengan pelaku UMKM. Yang selanjutnya tanggal 3 kita memberikan banner kepada pelaku UMKM yang kita sudah berdiskusi tadi. Nah, bidang kegiatan ini termasuk ke bidang ekonomi yang dimana tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dari UMKM tersebut. Yang kedua meningkatkan kuantitas penjualan yaitu dengan cara pemasangan banner yang insya Allah guna daya tarik konsumennya akan meningkat. Konsep kegiatannya yaitu pertama membuatkan desain banner yang isinya merupakan identitas dari UMKM, baik dari segi pengenalan UMKM tersebut maupun produk yang akan dijualnya. Nah, di mana setelah dipasangnya banner tersebut, itu akan diharapkan agar dapat menambah informasi tentang UMKM tersebut kepada calon konsumen yang akan membeli dan juga berbanding lurus dengan peningkatan penjualan produk dari UMKM tersebut. Next. Ini hasilnya, yaitu pertama indikator keberhasilannya itu bertambahnya daya tarik konsumen sehingga diharapkan berbanding lurus dengan meningkatnya kuantitas penjualan UMKM tersebut. Nah, hasil yang kita capai itu sudah terlaksana pemberian 3 buah banner untuk 2 UMKM di sekitar Kelurahan Palas Klumprik. Faktor pendukungnya yaitu antusiasme dari pelaku UMKM tersendiri. Faktor penambatnya yaitu pemilihan UMKM di Palas Klumprik. Karena kebanyakan sudah memiliki banner di tokonya masing-masing, serta keterbatasan waktu dan juga dana yang kami miliki. Nah, di sebelah kanan ini ada dokumentasi, ada UMKM Jus dan juga Paksit Milarisu. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Santi. Saya selaku penanggung jawab program kerja penyebaran buklet. Nah, untuk penyebaran buklet ini dilakukan pada dua jadwal, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2021, yaitu menyebarkan buklet tentang pentingnya literasi perlindungan data pribadi, dan pada tanggal 6 Agustus 2021 tentang cara pengelolaan limbah medis. Dan untuk bidang kegiatannya yaitu pendidikan dan lingkungan. Tujuannya yaitu meningkatkan sumber informasi dan pengetahuan masyarakat terkait isu yang sedang berkembang pada masa sekarang, meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan pentingnya data pribadi, dan yang ketiga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara membuang atau mengelola limbah masker bekas pakai. Nah, untuk konsep kegiatan sendiri,
buklet ini dilakukan secara online dengan cara menyebarkan buklet melalui media sosial seperti Instagram dan website dan juga grup WhatsApp rekan keluarga. Untuk next. Nah, untuk indikator keberhasilan dari program kerja ini yaitu bertambahnya informasi dan pengetahuan masyarakat bahas konflik dan masyarakat umum karena disebarkan tidak selain di grup WhatsApp. Baik, kayaknya Vidi lagi ini ya, mohon maaf kalian, sebenarnya Vidi lagi ada kendala sinyal, saya handle saja. Jadi ada penyebaran buklet Bapak Ibu sekalian. Nah, indikator keberhasilannya adalah bertambahnya informasi dan pengetahuan masyarakat bahas konflik dan masyarakat umum. Nah, oh ya, mohon maaf belum on cam tadi. Nah, hasil yang dicapai adalah tersebarnya buklet di media sosial dan WhatsApp dengan total 28 pengunjung untuk buklet. Pentingnya, jadi ada dua Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama buklet tentang pentingnya perlindungan data pribadi, terus ada juga yang buklet tentang tata cara pengelolaan limbah medis. Nah, faktor pendukungnya apa? Dalam hal ini karena disebarkan online, jadi bisa menjangkau banyak orang. Tapi ada pula faktor penghambatnya, yaitu tidak ada respon dari masyarakat bahas konflik yang bergabung di grup WA yang telah kami buat. Nah, ini untuk dokumentasi kegiatannya. Ini yang di sebelah kiri sendiri ada yang dari di IG gitu ya. Yang tengah ada kami memberitahu di grup WA, dan yang kanan sendiri kami letakkan di web kami, seperti itu. Bisa lanjut? Terima kasih, saya Putri Haliza, penanggung jawab dari program kerja penyuluhan vaksin dan pembagian hand sanitizer yang tanggal pelaksanaannya yakni 6 sampai dengan 7 Agustus 2021. Pada bidang kegiatan yakni kesehatan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang seberapa penting vaksin itu dilakukan. Kemudian untuk meluruskan informasi hoax terkait pemberian vaksin yang beredar di masyarakat. Kemudian untuk memberikan hand sanitizer dan masker agar mengurangi kemungkinan penyebaran COVID-19. Untuk konsep kegiatannya, penyuluhan vaksin melalui media poster yang berisikan penjelasan mengenai vaksinasi COVID-19 yang beredar secara masif. Hand sanitizer akan dibagikan kepada masyarakat setempat, terutama pada public space seperti rumah makan dan warung kopi. Next. Kemudian indikator keberhasilannya, warga mendapat edukasi terkait vaksin, warga mendapat informasi yang benar terkait pemberian vaksin. Untuk hasil yang dicapai, penyuluhan vaksin ini dan pembagian 12 hand sanitizer terbagi di 3 RW yang terbagikan di tempat umum, yakni rumah makan dan warung kopi, serta pembagian masker kepada warga di wilayah Belas Bumprek. Kemudian faktor pendukungnya, kelompok kami sangat antusias melaksanakan penyuluhan dan pembagian hand sanitizer dan mendapatkan pemberian izin dari Ketua RW untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian faktor penghambatnya yakni keterbatasan jumlah bingkisan yang disediakan sehingga hanya 3 RW yang mendapatkan bingkisan tersebut. Kemudian berikut dokumentasi kegiatan dari kami. Next. Belum on mic. Nah, Selanjutnya yaitu penyuluhan beasiswa dilaksanakan sendiri. Ini mundur dari jadwal tanggal ya, tanggal 12. Dikarenakan satu dan lain hal, tujuannya sendiri untuk memberikan pengetahuan dan edukasi jika kuliah bisa gratis dengan beasiswa KIP kuliah. Jadi kegiatannya memberikan informasi dan edukasi seputar kuliah dan beasiswa gratis dari pemerintah yaitu KIPK
yang diharapkan siswa SMA 22 dapat dimanfaatkan untuk jenjang kuliah. Pelaksanaan sendiri dilakukan via Zoom. Jadi selain ada sesi materi, ada post-test, pre-test, dan juga tanya jawab. Next. Untuk indikator keberhasilan sendiri dihadiri setidaknya 20 siswa dengan hasil yang dicapai lebih dari 100 siswa. Untuk kegiatan, faktor pendukung di sini disebarkannya pengumuman dan poster beberapa hari sebelum pelaksanaan di media sosial dan juga bekerja sama dengan SMA 22 dan AUKMO Universitas Airlangga. Faktor penghambat yaitu kurangnya koordinasi dengan pihak sekolah terkait waktu dan tanggal. Next. Terima kasih. Selanjutnya ada proker memperindah kantor kelurahan dan pengadaan tempat sampah di wisata batas kampung. Penanggung jawabnya saya Feni Kurniasari. Tanggal pelaksanaannya ada 2 hari, yaitu tanggal 9 Agustus 2021 dan tanggal 10 Agustus 2021. Bidang kegiatan ini adalah lingkungan dengan tujuan yang pertama untuk memperindah kantor kelurahan Balas Blumprek. Yang kedua untuk mengaplikasikan pemanfaatan barang bekas di lingkungan kantor kelurahan Balas Blumprek. Yang ketiga untuk menanggulangi permasalahan urban pollution. Konsep kegiatan ini yaitu menghias kantor kelurahan dengan memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang bernilai dan estetik, serta memberikan tempat sampah ke wisata batas kampung. Kegiatan ini dilakukan secara offline selama 2 hari di kantor Kelurahan Balas Blumprek dan wisata batas kampung. Sekaligus kami membuat video tutorial pemanfaatan barang bekas menjadi barang bernilai yang nantinya akan diupload di YouTube dan disebarkan ke grup perwakilan warga. Next. Nah, indikator keberhasilan dari proker ini yaitu pemanfaatan minimal 10 botol plastik bekas di sekitar kantor Kelurahan Balas Blumprek dan kantor Balas Blumprek menjadi lebih indah dan lingkungan wisata batas kampung bersih dari sampah. Hasil yang dicapai dari program kerja ini, yang pertama, kami berhasil membuat 21 pot bunga dari botol plastik bekas yang digunakan untuk memperindah kantor Kelurahan Balas Blumprek. Dan yang kedua, pengadaan 4 tempat sampah yang tersalurkan ke 2 tempat, yaitu 2 di kantor kelurahan dan 2 di wisata batas kampung. Faktor pendukung program kerja ini adalah anggota kelompok 241 sangat antusias dalam pembuatan pot bunga dari botol plastik bekas dan pihak kelurahan memberikan izin untuk penempatan pot tersebut. Faktor penghambatnya belum ada dan ini adalah dokumentasi kegiatan kami. Next. Selanjutnya yaitu mengajar. Mengajar sendiri dilaksanakan 16 Agustus 2021. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman anak kelas 5 dan 6 SD terkait pelajaran matematika. Jadi konsep kegiatan dilaksanakan secara online dengan sasaran siswa kelas 5 dan 6 SDN Balas Blumprek 1. Materinya sendiri yaitu pelajaran matematika yang disampaikan berupa video yang dapat diakses melalui berbagai sosial media seperti YouTube, IG, dan lain-lain. Next. Untuk mengajar sendiri, jumlah penonton lebih dari 50 orang. Hasil yang dicapai karena baru diupload tanggal 16, sehingga sampai saat ini masih progres. Untuk hasilnya, faktor pendukung yaitu menjalin kerjasama dengan pihak SD. Faktor penghambat sendiri karena tanggal upload berdekatan dengan penutupan saat ini dan juga koordinasi terkait materi.
yang akan disampaikan. Next. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada pembuatan konten edukasi ya. Nah, ini konsepnya seperti kemarin saya jelaskan ya. Ini dibuat dalam 3 bentuk, yaitu poster IG, video, serta narasi pada web. Nah, ketika bentuk ini akan disampaikan yang berisikan ketua RW serta beberapa warga. Nah, ini bidang kegiatannya lingkungan dan kesehatan. Nah, tujuannya untuk memberikan edukasi kepada warga terkait hal-hal yang masih menjadi permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, nah ini indikator keberhasilannya, ini kami mencari view dan like minimal 20. Nah, dan hasil yang dicapaikan ini, view yang didapatkan 3.800 lebih. Ini di Instagram ada satu konten yang mendapatkan view 3.800 lebih dengan like sebanyak 25 lebih. Oke, faktor pendukungnya ini karena disebarkan melalui media sosial dengan Instagram, fitur Reels, dan dengan bantuan audio musik yang sedang ramai dipakai, maka bisa menjangkau banyak orang. Nah, tapi faktor penghambatnya ini tidak bisa menjangkau banyak warga Balas Kelumprik karena media sosial terlalu umum. Nah, ini dokumentasi kegiatannya. Nah, sebelum menutup ini kan sudah saya ingin menjelaskan tentang beberapa web kami misalnya. Ini kok nggak bisa. Oke, saya tahu ini. Nah, ini web kami. Ini kami ada website juga. Ini bisa dicek. Ini ada linknya. KKN Uner Balas Kelumprik.versel.app. Mungkin panitia yang lain bisa share domain KKN kami ini di chat Zoom biar bisa dilihat. Nah, ini ada Instagram sama YouTube, ini bisa diklik. Oke, lanjut saja. Ini sekilas tentang Balas Kelumprik. Oke, lanjut. Ini artikel kami. Ini kok nge-lag. Sebentar, saya reload. Nah, ini beberapa artikel kami. Yang pertama ini pemanfaatan tentang manfaat vaksin. Lalu ini tentang menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang ini protokol kesehatan 5M. Ini ada foto saya. Lalu ini tutorial kami. Yang pertama ini cara pembuatan disinfektan rumahan dan cara membuat vas bunga dari botol plastik bekas. Ini bisa diklik nanti ke direct ke YouTube ya. Oke, lanjut ini booklet kami yang ada 2 tadi. Yang pertama pentingnya perlindungan data pribadi di era pertukaran informasi secara digital, dan yang kedua tata cara pengelolaan limbah medis. Nah, ini juga bisa di-download, mungkin bisa ingin lihat ya. Lanjut ini berita kami. Ini ada sekilas tentang program kerja kami. Yang pertama ini pembukaan yang kemarin dilakukan secara online. Yang kedua ini pembagian hand sanitizer, masker serta penyuluhan vaksin. Lalu ini pengadaan tempat sampah di Kelurahan dan WBK untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu ini mengangkat dari tema urban pollution, kami mengubah sampah botol plastik bekas menjadi pot bunga yang estetik. Lalu ini pemberdayaan UMKM membantu membuat banner untuk mie ayam Larisu dan yang tadi jus dan sop itu. Lalu yang ini dengan kerjasama SMAN 22 Surabaya dan AUPMU, organisasi mahasiswa kami, ini kita mengadakan acara webinar beasiswa tentang tema kuliah gratis dengan KIPK. Nah, ini juga untuk berita kami ini bisa diklik ya, sekilas saja ini. Nah, ini penjelasan tentang beberapa program kerja kami, bisa diklik. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja dari program kerja. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik Mas Rozi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan pemaparan program beserta pencapaian dari program tersebut. Selanjutnya akan terdapat sesi kritik, saran maupun pendapat. Pada sesi ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali ada yang mau disampaikan terkait program yang kami jalankan selama 1 bulan ini. Monggo kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada kritik dan saran ataupun pendapat, bisa langsung open mic.
Bu Yulis, boleh ya, Dek ya? Oke, boleh Bu, monggo. Oke. Saya sempat melihat apa namanya di YouTube-nya ya, ada konten yang berbahasa Inggris gitu ya. Itu menurut saya bagus ya. Tetapi kita juga mesti tahu ini, sebentar kamera saya kok nggak nyala ini. Oke. Tapi kita juga mesti tahu kira-kira viewersnya yang diharapkan dari konten tersebut itu siapa gitu ya. Kalau masyarakat Indonesia secara luas mungkin tidak semuanya ya bisa berbahasa Inggris selancar kalian. Selancar siapa ini tadi yang menyampaikan? Selancar Feni ya, Feni ya. Tidak bisa selancar Feni atau Alvia ya tadi ya. Nah itu mungkin diberi subtitlenya aja ya di bawahnya itu supaya orang bisa, yang orang luar negeri, orang Indonesia juga bisa mengikuti gitu, menangkap pesan kalian yang sangat bagus itu gitu. Jadi seperti itu. Lain-lain saya kira sudah sesuai. Nanti tolong apa namanya laporannya dibikin yang bagus, mungkin saya ajukan nanti untuk kegiatan Pengmas bersama yang akan di-SK-kan oleh rektor ya. Tapi saya masih mencoba, mudah-mudahan bisa disetujui oleh LPPM, saya akan mintakan sebagai laporan Pengmas mandiri kalian dan saya. Begitu. Nggih, matur nuwun. Oke, matur nuwun Bu. Terus mungkin saya ada tanggapan buat yang subtitle itu masih dalam proses pengerjaan, Bu. Jadi emang rencananya kami adakan subtitle karena seperti yang kita tahu emang banyak warga atau masyarakat yang belum atau masih kurang memahami bahasa Inggris nih Bu. Ya. Seperti itu. Ya, saya rasa nanti bisa ditambahkan. Ini kan bagus ya. Ini kalau diizinkan nanti sama adik-adik, saya kepingin sekali ini saya masukkan ke Warta UNER gitu, atau dibuatkan ininya, dibuatkan beritanya, saya masukkan ke Warta UNER kegiatan kalian gitu ya. Oke, siap Bu, makasih. Baik, matur nuwun. Oke, sama-sama. Terus mungkin ada kritik, saran atau pendapat dari perwakilan warga Balas Kelumprek. Mohon izin menambahkan sedikit mungkin, Mas Zidan. Oke, monggo Pak. Terima kasih atas waktunya ya. Jadi kalau dari kami ya, sebenarnya pelaksanaannya sudah sangat bagus sekali ya, luar biasa. Kita lihat dari awal memang sudah kita lihat pelaksanaan pun ada online, ada offline, jadi sangat aspiratif sekali sesuai dengan kondisi saat ini yang memungkinkan untuk offline, kalau bisa mungkin online. Nah, itu sangat bagus sekali. Dari isi tadi juga sudah sampaikan sangat yang didampingi adik-adik juga sesuai kebutuhannya masyarakat ya menurut saya ya. Juga kalau saya ambil contoh saja kemarin itu ekonomi lagi. Jadi kalau di ASN itu pemerintah kota saat ini itu setiap bulan itu diwajibkan untuk belanja ya. Untuk belanja kepada UMKM-nya ya. Kemarin melalui aplikasi e-Peken ya. Jadi semua ASN setiap bulan itu diwajibkan belanja melalui e-Peken untuk membantu pemasaran UMKM kita, terutamanya untuk warung-warung kecil ya, untuk membantu mereka pada saat pandemi ini. Dari hasil belanja itu melalui e-Peken itu bisa dipantau melalui pemerintah kota. Jadi Pak Wali bisa langsung melihat mungkin ASN yang bulan ini yang belum belanja ke UMKM melalui e-Peken itu nama-namanya siapa saja, atau bahkan yang sudah belanja
siapa saja itu bisa terpantau. Jadi sudah juga sangat bagus. Cuma permasalahannya di UMKM kita sebenarnya, teman-teman sekalian ya. Saya kemarin dan juga aduan teman-teman, jadi begitu ASN ini pesan, itu tidak segera mendapat respon dari UMKM tersebut. Setelah ketemu ternyata bukannya UMKM itu tidak butuh pesanan, tapi memang banyak keterbatasan. Utamanya kemarin itu saya tanya kok nggak segera dapat respon Bu, sehingga teman-teman nunggu untuk bisa segera bayar gitu ya. Ternyata ada yang HP-nya itu dipakai untuk pembelajaran online anaknya, ada juga yang operasionalnya itu kadang-kadang sering lupa, kesulitan operasional. Nah ini sebenarnya juga tanggung jawab kami juga selaku pembina di wilayah tentunya ya. Lalu enggak ini gambaran-gambarannya dapat kami sampaikan sehingga harapan kami mudah-mudahan ke depan masih mohon izin Bu pembimbing, mudah-mudahan untuk KKN UNER ke depannya juga masih rutin ya, utamanya di Kecamatan Wiyung, monggo kelurahannya kemana saja juga saya persilahkan, karena di Wiyung ini ada 4 kelurahan ya, ada Kelurahan Balas Klumpre, Kelurahan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal, dan juga Kelurahan Babatan. Tapi memang lebih banyak kalau lihat lebih ke Balas Klumpre ya, jadi lebih banyak yang tertarik ke Balas Klumpre. Ya. Itu harapan kami Ibu, mudah-mudahan ke depan jadi masih berkenan untuk mengirim mahasiswa-mahasiswanya untuk KKN di wilayah kami. Syukur-syukur kalau waktunya, mungkin aspek waktu juga betul ya saya rasa tadi ya, termasuk permasalahannya untuk bisa hasilnya lebih mendalam dari berbagai aspek yang didampingi adik-adik, mungkin bisa dipertimbangkan waktunya kalau bisa ya, itu harapan kami bisa lebih ditambah mungkin ya. Mungkin itu bentuknya apa KKN, apa PKL atau apa, mungkin hanya masukan-masukan dari kami. Terima kasih banyak kepada UNER atas kepercayaannya untuk melaksanakan mahasiswanya KKN di wilayah kami. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kritik dan sarannya. Acara selanjutnya adalah sesi foto. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk open kamera dulu sebelum sesi foto dimulai. Mungkin SDN sama perwakilan SDN Balas Klumpre sama Pak RW 3 mungkin open kamera. Oke, kalau tidak, saya hitungi dulu. Saya hitungi dari 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ganti gaya. Oh, ganti gaya. Gaya apa, Bu? UNER hebat. Gimana sih icon-nya UNER hebat itu? UNER hebat, tangan kanan. Oke, saya hitungin lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih kepada Mas Rozik. Tak terasa ya kita sudah memasuki sesi penutup.
sebelum itu saya Zidan Nur Karim dan rekan saya Feni Kurniasari mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat desa yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN BBM 64 Universitas Airlangga di wilayah Kelurahan Balas Klumprik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada DPL kita, Ibu Yulistia Dewi, yang terus membimbing kami dalam melaksanakan KKN BBM 64 Universitas Airlangga ini dari awal hingga akhir. Lalu terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh warga Balas Klumprik yang telah menerima kami dan juga program kami yang kami laksanakan dengan sangat luar biasa. Semoga apa yang kami berikan melalui program KKN BBM 64 Universitas Airlangga ini dapat memberikan manfaat nyata kepada semua pihak yang menjadi bagian di wilayah Kelurahan Balas Klumprik. Mohon maaf jika terdapat perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan, baik selama kami mengurus perizinan sebelum pelaksanaan KKN hingga pelaksanaan penutupan KKN ini. Kami pamit undur diri. Nun wal kulami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bantuannya. Oke.